Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Kimia Pangan yang beranggotakan saya Tika Ramayati dengan ujung NIM 63, saya Hanisa Dila dengan ujung NIM 15, dan saya Moliza Felicia Putri Akda dengan ujung NIM 35. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang kimia pangan, yaitu analisis pangan dan reaksi pencoklatan. Tujuan pembelajaran: mahasiswa mampu memahami kandungan biomolekul dan gizi bahan pangan, serta proses terjadinya reaksi pencoklatan pada bahan pangan. Analisis pangan membahas kandungan biomolekul dan gizi pada bahan pangan di sekitar kita, yaitu tempe, susu sapi, dan cabai. Tempe mengandung protein, karbohidrat, lemak, dan juga serat. Susu sapi mengandung protein, lemak, laktosa, dan mineral, sedangkan cabai mengandung vitamin dan senyawa bioaktif seperti kapsaisin. Reaksi pencoklatan merupakan perubahan warna bahan pangan menjadi kecoklatan yang dapat terjadi secara enzimatis maupun non-enzimatis. Pada proyek ini digunakan kerang nasi, kentang, dan pisang. Pencoklatan enzimatis melibatkan enzim polifenol oksidase atau PPO yang mengkatalisasi oksidasi senyawa fenolik dengan bantuan oksigen, terutama ketika jaringan pangan itu mengalami kerusakan. Nah, yang pertama yaitu tempe. Jadi tempe itu mengandung protein, karbohidrat, lemak, dan juga serat. Tempe merupakan salah satu sumber protein nabati yang baik. Selain itu, kandungan serat dan karbohidrat pada tempe dapat membantu memenuhi kebutuhan energi tubuh. Selanjutnya yaitu ada susu sapi. Susu sapi itu mengandung protein, lemak, dan juga laktosa. Susu juga dikenal sebagai salah satu sumber protein dan kalsium yang penting untuk membantu menjaga kesehatan serta kekuatan tulang dan juga gigi. Selanjutnya ada cabai. Nah, cabai itu mengandung karbohidrat, vitamin C, vitamin A, dan juga kapsaisin. Nah, vitamin C dan juga vitamin A ini berperan sebagai sumber vitamin dan antioksidan. Sementara itu, kapsaisin itu yang terdapat pada cabai dapat memberikan rasa pedas dan juga dapat meningkatkan nafsu makan. Selanjutnya mari kita amati fenomena reaksi pencoklatan pada ketiga bahan pangan ini. Yang pertama itu pada kentang. Pada kentang itu akan terjadi reaksi enzimatis, di mana ketika kentangnya dipotong-potong itu sel-selnya itu akan rusak, sehingga enzim polifenol oksidase atau PPO dia itu akan bereaksi dengan substrat fenol dan juga oksigen. Hasilnya kentang tanpa perlakuan itu akan berubah warna menjadi coklat karena ada atau terbentuknya pigmen melanin. Nah, sedangkan kalau pada kerak nasi yaitu akan berubah warna menjadi coklat dan juga memiliki aroma yang khas. Ini tuh terbentuk karena hasil dari pencoklatan non-enzimatis atau yang sering disebut dengan reaksi Maillard. Reaksi ini terjadi akibat pemanasan pada suhu yang tinggi antara gula reduksi dari pati dan juga gugus amino dari sedikit protein yang ada pada si nasi tadi, sehingga dia itu akan menghasilkan polimer berwarna coklat yang disebut dengan metanoidi. Nah, yang terakhir itu ada pisang. Pisang ini termasuk ke dalam bahan pangan yang mengalami reaksi pencoklatan secara enzimatik. Biasanya kita bisa lihat kalau misalnya pisang itu sudah dipotong, sudah dikupas, ataupun mengalami memar, itu bagian dalamnya lama-kelamaan akan berubah menjadi coklat. Kenapa begitu? Nah, hal itu terjadi karena apabila jaringan dari pisang itu rusak, maka enzim PPO akan bertemu dengan senyawa fenolik dan juga oksigen. Kemudian akan terjadi oksidasi yang menghasilkan warna coklat. Nah, jadi perubahan warna pada pisang ini merupakan salah satu contoh dari reaksi pencoklatan yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kesimpulannya yaitu bahan pangan mengandung berbagai biomolekul seperti protein, karbohidrat, lemak, dan juga vitamin, dan juga senyawa aktif yang berperan dalam nilai gizinya. Selain itu, perubahan warna menjadi kecoklatan itu dapat terjadi melalui reaksi pencoklatan enzimatis maupun non-enzimatis. Reaksi tersebut dipengaruhi oleh kondisi bahan, oksigen, enzim, serta proses pemanasan.